Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, Jumat siang hari ini kita sudah berada di penghujung di hari-hari akhir bulan Muharram tahun 1445 Hijriah. Marilah kita pungkasi bulan Muharram ini dengan berbagai amalan-amalan keutamaannya. Dan amalan andalannya diantaranya adalah melakukan muhasabah. Maka pada khutbah siang Jumat hari ini, khatib bermaksud akan menyampaikan materi tentang muhasabah dengan tema etnopedagogi muhasabah. Apa itu etnopedagogi? Etnopedagogi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu dari kata ethos yang berarti ilmu, dan kata pedagogeo artinya membimbing. Sehingga secara literal etnopedagogi berarti membimbing anak, dan semua yang hadir di sini adalah anak. Selama masih punya orang tua, walaupun sudah meninggal dunia, kita termasuk anak. Lebih khusus disebut sebagai anak didik. Kata ini sering digunakan untuk merujuk kepada seluruh kegiatan yang berhubungan dengan konteks pembelajaran. Al-Baiti mengatakan bahwa etnopedagogi merupakan praktek pendidikan berbasis kearifan lokal dan bersumber dari nilai-nilai kultural suatu etnis dan menjadi standar perilaku. Ruhaila juga mengatakan bahwa etnopedagogi tidak terlepas dari pendidikan karakter, karena sumber etnopedagogi dan pendidikan karakter berasal dari kearifan lokal yang menjadi sumber inovasi dan keterampilan yang diberdayakan untuk penguatan karakter masyarakat. Etnopedagogi memandang pengetahuan atau kearifan lokal sebagai sumber inovasi dan keterampilan yang dapat diberdayakan demi kesejahteraan masyarakat. Kearifan lokal adalah koleksi fakta, konsep, kepercayaan, dan persepsi masyarakat tentang ihwal dunia sekitarnya. Ini mencakup cara mengamati dan mengukur alam sekitar, menyelesaikan masalah, dan memvalidasi informasi. Singkatnya, kearifan lokal adalah proses bagaimana pengetahuan dihasilkan
disimpan, diterapkan, dikelola, dan diwariskan. Jadi, etnopedagogi merupakan istilah lain dari pendidikan berbasis kearifan lokal. Bagaimana dengan muhasabah? Muhasabah di dalam Kamus Arab Indonesia berarti perhitungan atau introspeksi diri. Muhasabah diidentikan dengan menilai diri sendiri, mengevaluasi atau introspeksi diri dengan mengacu kepada Al-Quran dan hadis Nabi sebagai dasar penilaian, bukan berdasarkan keinginan diri sendiri. Muhasabah juga berasal dari asal kata hasiba yahasabu hisab, yang artinya adalah melakukan perhitungan. Dalam terminologi syar'i, definisi muhasabah adalah sebuah upaya evaluasi diri terhadap kebaikan dan keburukan dalam semua aspeknya. Introspeksi ini merupakan hal yang sangat penting. Introspeksi diri ibarat kita sedang mengikuti ujian. Saat ujian dilaksanakan, kita akan mengerjakannya dengan semaksimal mungkin. Saat lembar jawab kita sudah penuh jawaban, pasti kita akan memeriksa kembali apakah masih ada kekurangan atau kesalahan. Setelah dirasa cukup, baru kita mengumpulkan jawaban kepada pengawas ujian. Memeriksa kembali apakah masih ada kekurangan atau kesalahan, itulah yang diartikan dengan muhasabah. Merujuk pada surat Al-Hasyr ayat 18 yang mengatakan bahwa kita harus memperhatikan apa yang kita lakukan untuk hari esok. Sebelum memperhatikan apa yang kita lakukan di hari esok, diharapkan kita selalu muhasabah agar tidak terjebak dalam perbuatan yang sia-sia di kemudian hari. Setiap muslim dituntut dan dituntun untuk senantiasa melakukan muhasabah berdasarkan firman Allah di dalam surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya. Dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memperhatikan apa yang ia telah sediakan dari amal-amalnya untuk hari esok, khususnya hari akhirat. Dan sekali lagi, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat meliputi pengetahuannya akan segala yang kamu kerjakan. Hadirin yang dirahmati Allah, dari terjemahan ayat ini Allah berfirman agar umat manusia menghisap dirinya sendiri sebelum dihisap oleh Allah. Dan lihatlah apa yang telah kalian simpan untuk diri kalian berupa amal soleh untuk hari di mana kalian akan kembali dan berhadapan dengan Tuhan kalian. Kemudian ditegaskan lagi kepada umat manusia untuk bertakwa kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala perbuatan dan keadaan kalian. Tidak ada yang tersembunyi darinya, baik berskala kecil apalagi yang besar. Khairun Nasrajab menyatakan bahwa muhasabah diri adalah upaya menghitung-hitung diri, atau dengan kata lain, seorang muslim mengenali dirinya, upaya apa yang telah diperbuatnya dan bagaimana ia mampu mengenali Tuhannya, serta mengaplikasikan keimanannya melalui amalan-amalan dan ibadah. Muhasabah juga merupakan sebuah upaya untuk selalu menghadirkan kesadaran bahwa segala sesuatu yang dikerjakannya
tengah dihisab, dicatat oleh Raqib dan Atid, sehingga dia pun berusaha aktif menghisab dirinya sendiri terlebih dahulu agar dapat bergegas memperbaiki diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadalah ayat ke-6. Yauma yab'atsuhumullah jami'a fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsyahullah wa nasuhu wallahu ala kulli syai'in syahid. Pada hari itu mereka semuanya dibangkitkan Allah, lalu diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah menghitungnya semua amal perbuatan itu meskipun mereka telah melupakannya, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Begitu pula firman Allah yang lain yang ada di dalam surat Al-Isra ayat 14. Iqra kitabaka kafa binafsika liyawma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Itulah yang disebut dengan muhasabah. Bagaimana dengan etnopedagogi muhasabah? Etnopedagogi adalah praktek pendidikan berbasis kearifan lokal dalam berbagai ranah seperti pengobatan, kesenian, lingkungan hidup, pertanian, ekonomi, pemerintahan, sistem penanggalan, dan lain sebagainya. Kearifan lokal adalah koleksi fakta, konsep, kepercayaan, dan persepsi masyarakat ihwal dunia sekitar. Singkatnya, kearifan lokal adalah proses bagaimana pengetahuan dihasilkan, disimpan, diterapkan, dikelola, dan diwariskan melalui sarana kearifan lokal pada suatu tempat maupun daerah. Muhasabah adalah salah satu cara untuk memperbaiki hati, melatih, menyucikan, dan membersihkannya. Muhasabah adalah introspeksi, mawas, meneliti diri sendiri, yakni menghitung-hitung perbuatan pada tiap tahun, tiap bulan, tiap hari, bahkan setiap saat. Oleh karena itu, muhasabah tidak harus dilakukan pada akhir tahun atau akhir bulan, namun perlu juga dilakukan setiap hari, bahkan setiap saat. Jadi dapat disimpulkan bahwa etnopedagogi muhasabah adalah sebuah budaya atau kebiasaan-kebiasaan yang dapat diterapkan di mana budaya itu ada berupa kegiatan-kegiatan muhasabah dengan tujuan untuk memperbaiki karakter, dan bentuk kegiatannya bermacam-macam. Di antaranya adalah yang pertama, misalnya muhadarah. Muhadarah berasal dari bahasa Arab hadir, yang artinya hadir atau datang. Pendapat Munawir al-muhadaratul berarti ceramah atau kuliah. Muhadarah adalah suatu rangkaian kegiatan atau proses dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Orang yang berpidato selalu berhubungan dengan orang banyak. Seseorang berbicara secara langsung di podium atau mimbar yang berisi tentang pesan positif atau sesuatu untuk dilaksanakan oleh orang-orang yang mendengarkan pesan atau informasi tersebut. Dari dulu hingga sekarang, pidato masih menjadi salah satu bagian kebudayaan umat manusia yang cukup dominan dalam menyampaikan informasi, menyampaikan sebuah pesan, menjelaskan ide-ide, menyebarluaskan ilmu pengetahuan, atau menjelaskan penemuan-penemuan mereka kepada orang lain untuk diikuti atau sebagainya, termasuk khutbah Jumat. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah surat Al-Hujurat ayat 15, yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya, termasuk dengan ilmunya di jalan Allah. Ilmunya disampaikannya. Mereka itulah orang-orang yang beriman. Bentuk yang lain, yang kedua, misalnya adalah
tilawatil Quran. Tilawatil Quran berasal dari kata tilawah dan Al-Quran. Tilawah menurut Kamus Bahasa Besar Indonesia memiliki arti pembacaan ayat Al-Quran dengan baik dan indah. Selanjutnya, Quran adalah kitab suci umat Islam yang berisikan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril untuk dibaca, dipahami dan diamalkan sebagai petunjuk dan pedoman hidup umat manusia. Sedangkan secara istilah, tilawah adalah membaca Al-Quran dengan bacaan yang jelas, melafalkan huruf-hurufnya dengan hati-hati agar lebih mudah memahami makna yang terdapat di dalam Al-Quran, sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 121. Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqan tilawati ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun. Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya, sebagaimana seharusnya. Mereka itulah yang beriman kepadanya. Dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maksudnya tidak membacanya, tidak memahaminya, tidak mengamalkannya, mereka itulah orang-orang yang merugi. Quran surat Al-Baqarah ayat 121. Dan bentuk yang lain, yang ketiga, misalnya adalah hadroh. Hadroh dari segi bahasa diambil dari kata hadoro, yudiru hadrotan, yang bermakna kehadiran, hampir dengan kata hadir tadi atau muhadarah. Tapi menurut istilah, hadroh adalah sebuah alat musik sejenis serbana yang digunakan untuk acara-acara keagamaan seperti acara Maulid Nabi, kemudian untuk mengiringi orang sunatan, nikahan, dan acara yang lain sebagainya. Hadroh digunakan sebagai sarana dakwah para penyebar Islam dengan melantunkan syair-syair indah yang diiringi alat musik. Di antaranya yang terbiasa adalah sholawat Nabi, juga pesan-pesan agama Islam yang dikemas dan disajikan lewat sentuhan seni musik Islami yang khas. Hal ini sudah Allah tuliskan di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Hadirin, inilah beberapa kegiatan yang bisa menjadi contoh untuk dikembangkan nilai-nilai karakter pendidikannya. Dikembangkan dalam rangka melakukan muhasabah. Ketika kita menemui keburukannya, maka kita tinggalkan. Gantikan yang baik-baik. Manakala kebaikan sudah kita temukan, tingkatkan kebaikannya, tingkatkan takwanya. Sebagaimana Allah mengulang-ulang kalimat takwa berkali-kali. Bahkan dalam satu ayat 2 kali takwa sudah sering Allah katakan untuk meningkatkan takwanya kepada kita lewat berbagai sarana. Di antaranya adalah sarana kearifan lokal, pendidikan karakter yang disebut dengan istilah etnopedagogi di dalam muhasabah. Demikian khutbah singkat yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah masjid Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita mulai muhasabah dari diri kita sendiri, kemudian menurun kepada anak-anak kita, juga istri kita, kemudian melebar kepada masyarakat, saudara-saudara kita, sa-RT, sa-RW, sa-kelurahan, dan seterusnya. Karena kita punya kewajiban dua. Yang pertama adalah menjaga diri kita sendiri, ku anfusakum. Yang kedua, wa ahlikum, kepada keluarga kita. Maka hendaknya kita mulai dari diri kita sendiri, dari hal yang kecil dulu, dari yang mudah dulu. Mari kita melakukan muhasabah, karena muhasabah adalah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah yang sudah Allah tuliskan di dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Bagaimana kalau kita tidak melakukannya? Ayat berikutnya, ayat yang ke-19, Allah akan memasukkan hamba-hambanya yang enggan melakukan muhasabah dalam kelompok orang-orang yang fasik. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalamnya. Marilah kita berdoa bersama-sama agar Allah ketika masih memberikan kesempatan kepada kita, kita dapat menggunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa qadiyal hajat wa qati'us syahwat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma ja'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi ainin sahira wa fi a'yunin nasi kabira. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Waladhikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar. أشهد أن لا
رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر